Shalom, selamat hari Minggu teman-teman. Kita bertemu kembali di Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama Bandung, kelas Pratama dan Madya. Sebelum kita mulai sekolah minggu hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang juga kami ingin mulai sekolah minggu. Berkati kami ya Tuhan, semoga lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian. Mari kita bersukaria. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Kita bersukaria. Mari kita berdiri, kita mau memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian Jalan Serta Yesus. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jika anggur tidak memiliki pokok anggur, maka tidak akan tumbuh dan berbuah, bahkan mati. Begitu juga dengan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah pokok anggur untuk kita semua. Jika kita memiliki Tuhan Yesus, maka kita dapat bertumbuh dan berbuah. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian Yesus pokok.
cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Silakan duduk teman-teman, saat ini kita akan memberikan persembahan. Teman-teman dapat memberikan persembahan dengan scan QR Code atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar. Sambil memberikan persembahan, mari kita menyanyikan pujian beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya sudah jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Seperti Tuhan sangat mengasihi kita, begitu juga kita harus mengasihi Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian Jesus Love Me. pagi adik-adik semua. Apa kabar? Selamat hari Minggu ya. Kita mau sekolah Minggu. Nah, sebelum belajar firman Tuhan, kita berdoa lagi yuk. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Kami mau mendengarkan firman-Mu dan belajar dari firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kami dapat mengerti dan lakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, firman Tuhan hari ini judulnya Stefanus yang penuh karunia. Wah, luar biasa ya. Stefanus yang penuh karunia dan kuasa. Wah, ceritanya seperti apa Stefanus ini? Ya, kita buka ya Alkitabnya, disiapin. Kalau yang belum siap Alkitabnya boleh diambil, videonya di pause dulu. Kalau udah, kita baca Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8 sampai 15. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8 sampai 15. Pokoknya aku bacain ya. Tuduhan terhadap Stefanus. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Wah, hebat ya. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Hebat Stefanus. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Wah, difitnah ya. Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya, dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Wah, dilihatin Stefanus ya. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Wow, bukan mirip muka seorang malaikat ya, tapi sama seperti muka seorang malaikat. Wah, ini Stefanus benar-benar dipenuhi roh ya. Tuh, buktinya apa? Stefanus dipenuhi roh. Di ayat 8 yang awal tadi tuh, Stefanus penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Nah, ini ditulis di firman Tuhan ya. Adik-adik percaya nggak kalau Tuhan bisa kasih mujizat, bisa kasih tanda? Percaya kan? Tuhan Maha Kuasa ya. Wah, dengan demikian kalau kita percaya Tuhan ngasih Stefanus kuasa ya, Tuhan juga bisa kasih kita kuasa. Sama seperti Stefanus ya, kita juga bisa dikasih hikmat sama Tuhan. Kalau kita mau mengabarkan Injil, kita menceritakan cerita tentang Tuhan Yesus, Tuhan pasti kasih kita hikmat. Sama seperti Stefanus ya, jadi orang bisa tercengang gitu. Wah, luar biasa ya. Ini datangnya bukan dari diri kita, tapi apa yang kita omongin datangnya dari Tuhan. Gitu ya, kita percaya Tuhan bisa memberikan mujizat dan tanda. Nah, kalau begitu kita nggak boleh takut.
sama seperti Stefanus di cerita ini. Walaupun dia dibawa ke mahkamah agama, dia diseret, nih kira-kira dihukum gak nih dia nih? Kalau difitnah gini kayaknya mau dihukum ya. Tapi Stefanus nggak takut adik-adik. Stefanus tetap takut akan Tuhan, tetap berpegang sama Tuhan sampai akhir hidupnya. Ini yang harus kita contoh dari Stefanus. Kalau Stefanus itu berpegang sama Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kuasa lewat Stefanus untuk merangkul orang-orang banyak supaya datang dan percaya kepada Tuhan. Kita contoh ya, Stefanus ya, teladannya ya, untuk merangkul banyak orang. Jangan takut, Tuhan pasti kasih hikmat. Adik-adik kalau suka cerita tentang Tuhan Yesus, Tuhan pasti kasih hikmat. Misalnya nanti kalau adik-adik nanti kalau sudah besar punya handphone, misalnya punya sosmed, punya Instagram, jangan takut untuk posting-posting ya tentang Tuhan Yesus. Atau di WhatsApp mau berbagi firman Tuhan lewat status, jangan takut ya. Nama Tuhan akan semakin dimuliakan. Oke? Sampai di sini firman Tuhan hari ini. Stefanus yang penuh kuasa. Wah, Stefanus yang penuh dengan karunia dari Tuhan. Kita juga mau ya. Syaratnya ya kita harus berani untuk cerita tentang Tuhan Yesus, mengabarkan Injil kepada orang-orang, kepada teman. Adik-adik kalau sekolahnya lewat Zoom atau mengerjakan tugas lewat Zoom, bisa cerita. Kalau ada pelajaran agama, ada pelajaran yang lain, bisa cerita sama teman-teman gitu ya. Oke adik-adik, sampai di sini ya. Mari kita tutup sekolah minggunya dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pagi ini. Kami boleh belajar dari Stefanus yang Engkau berikan kuasa, Engkau berikan karunia Tuhan, sehingga Stefanus dapat mengadakan mujizat Tuhan untuk membawa orang-orang datang kepadamu. Kami juga mau Tuhan cerita tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar kami. Berikan kami hikmat dari Engkau Tuhan, supaya kami dapat bercerita kepada teman-teman kami dan orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, yang terakhir, jangan kabur dulu. Yang terakhir ada apa hayo? Biasanya terakhir ada apa? Ada ayat hafalan. Ya, kita buka ayat hafalan minggu ini dari kitab Roma. Ayo dibuka. Kitab Roma pasal 12 ayat 11. Kitab Roma pasal 12 ayat 11. Cuma satu ayat. Dan ini sudah sering kita dengar. Kalau yang belum dengar, kok bacain. Begini bunyinya. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Wah, udah pernah dengar belum? Gak susah kan ayat hafalannya kan? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Oke, nah adik-adik kalau sudah hafal boleh di videoin ya, sama orang tua boleh, sama diri sendiri boleh. Pokoknya kok ini video sekolah minggu, video sendiri. Adik-adik boleh sendiri, boleh minta tolong orang tua ya. Videoin adik menghafal ayat, lalu video ini dikirim ke guru sekolah minggu masing-masing. Yang kelas pertama 1, 2, 3 kirim ke gurunya. Madya, pria, wanita
kirim ke gurunya. Yang wanita ke Tante Monik atau si Opin. Kalau dia pria, kirim aja ke Kokoriko lewat WA. Nanti dinilai bagaimana menghafalnya. Wah, kalau menghafalnya lancar, nilainya akan semakin bagus. Oke, adik-adik, sampai di sini ya sekolah minggu hari ini. Sampai jumpa di sekolah minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Sekian sekolah minggu kita hari ini, teman-teman. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu depan. Dah. Kisah Para Rasul 6 ayat 3. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Kisah Para Rasul 6 ayat 3. Kisah Para Rasul 6 ayat 3. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Kisah Para Rasul 6 ayat 3. Kisah Para Rasul 6 ayat 3. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Kisah Para Rasul 6 ayat 3. Kisah Para Rasul 6 ayat 3. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kita mengangkat mereka untuk tugas itu. Kisah Para Rasul 6 ayat 3. Kisah Para Rasul 6 ayat 3. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Kisah Para Rasul 6 ayat 3. Kisah Para Rasul 6 ayat 3. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Kisah Para Rasul 6. Kisah Para Rasul 6 ayat 3. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Kisah Para Rasul 6 ayat 3. Kisah Para Rasul 6 ayat 3. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Kisah Para Rasul 6 ayat 3. Para Rasul 6 ayat 3. Jadi baiklah saudara-saudara memilih dari antara 7 orang yang mempunyai nama baik dan dikuasai roh Allah serta bijaksana,
yang dapat kami tugaskan mengurus soal-soal ini. Kisah Para Rasul 6 ayat 3. Rasul 6 ayat 3. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Kisah Para Rasul 6 ayat 3. Kisah Para Rasul 6 ayat 3. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Tampillah maju, tampillah maju, katakanlah aku ini pahlawan. Mari berkumpul menjadi satu, dari segala penjuru dan bangsa. Warna aku boleh beda, warna kamu boleh beda, warna kulit bukan masalah bagi dia. Suku kamu boleh beda, suku aku boleh beda, suku dan bangsa semua Tuhan yang punya. Tampillah maju, tampillah maju, katakanlah aku ini pahlawan. Mari berkumpul menjadi satu, dari segala